Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. Ikhwani fi din wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, di tempat yang mubarakah ini, masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat untuk kita senantiasa bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang berupa pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa bisa istiqamah di dalam menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, dan juga nikmat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk kita senantiasa menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta nikmat untuk kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongannya, sehingga dengannya kita bisa berkumpul kembali dalam rangka menuntut ilmu syariat Islam. Dan ini merupakan nikmat yang terbesar, karena ketiga nikmat ini merupakan nikmat-nikmat yang akan menyelamatkan seseorang dari hinanya dunia. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan dunia melainkan sebagai tempat yang terlaknat, tempat yang hina. Maka segala hal yang berkaitan dengan dunia ini akan menjadi suatu kehinaan, kecuali orang-orang yang senantiasa mendapatkan ketiga nikmat ini. Disebutkan oleh Nabi SAW di dalam satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi SAW beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Innad dunya mal'unatun." Sesungguhnya dunia ini merupakan tempat yang hina, terlaknat. Wa mal'unun ma fiha, maka terlaknatlah apa-apa yang berkaitan dengannya. Illa, kecuali zikrullah, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Wa mawalah, dan orang-orang yang senantiasa menjalankan ketaatannya. Wa alimun au muta'allim, atau orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu, dan orang-orang yang mau duduk bermajlis ilmu. Maka ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar,
ketika Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, di mana banyak saudara-saudara kita yang masih terlelap dengan mimpi-mimpinya, atau banyak dari saudara-saudara kita yang masih mengejar dunianya, bangun di pagi hari hanya untuk dunia, Allah masih memberikan kepada kita perlindungan, pertolongan, kemudahan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah, dan juga untuk senantiasa mau duduk bermajelis ilmu. Maka dari itu ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar yang harusnya kita senantiasa mensyukurinya. Jangan sampai nikmat ini hilang dari dalam diri kita. Dan insyaallah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, kita akan mengambil suatu tema di dalam kajian kita, yaitu satu tema yang begitu penting untuk senantiasa kita memahaminya, yaitu bara api di dalam rumah tangga. Kenapa kita membahas hal ini? Kenapa kita berbicara tentang rumah tangga? Kenapa kita tidak mengisi kajian kita di pagi hari ini dengan akidah wa tauhid? Kenapa kita tidak mengisi kajian kita di pagi hari ini dengan mustalah atau tafsir atau dengan ilmu fikih? Karena membahas tentang rumah tangga ini merupakan perkara yang sangat penting. Kenapa? Karena generasi-generasi kaum muslimun itu tergantung kepada rumah tangganya. Maka dari itu membahas rumah tangga ini menjadi suatu hal yang sangat muhimmah di zaman kita ini. Karena banyak sekali kita lihat orang-orang yang bermudah-mudahan untuk memutus hubungan rumah tangga dengan pasangannya. Dan inilah yang diinginkan oleh syaitan. Tidak ada suatu hal yang dicintai oleh iblis melainkan adalah ketika tentaranya syaitan itu berhasil memisahkan dua orang yang saling mencintai karena Allah. Tidak ada prestasinya syaitan yang dipuji oleh iblis melainkan ketika mereka bisa untuk memisahkan dua orang yang saling mencintai karena Allah di dalam suatu pernikahan. Sampai-sampai disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW beliau mengabarkan, inna iblis, sesungguhnya iblis yad'u 'arsyahu 'alal ma', sesungguhnya iblis meletakkan arsy-nya di atas air. Thumma yab'athu sarayah, kemudian iblis mengutus tentara-tentaranya syaitan untuk mengganggu Bani Adam. Fadnahu minhu manzilah, maka yang kedudukannya paling tinggi di antara syaitan-syaitan yang menjadi bala tentaranya iblis, kedudukan yang paling tinggi, yang paling dekat dengan iblis, yakni a'dhamuhum fitnah, yang paling besar memberikan fitnah kepada Bani Adam. Maka kemudian kata Nabi SAW, fayaji'u ahaduhum, datang salah seorang syaitan, fayaqul, kemudian dia berkata kepada iblis, fa'altu kadza wa kadza, aku telah melakukan ini dan itu, memalingkan Bani Adam dari jalan Allah yang lurus. Maka apa yang dikatakan oleh iblis? Fayaqulu ma sana'ta syai'a, kamu belum melakukan sesuatu apapun. Kemudian fayaji'u ahaduhum, kemudian datang lagi yang lainnya, fayaqulu ma taraktu hatta faraqtu bainahu wa baina imra'atihi, kata syaitan ini, aku telah meninggalkan Bani Adam dalam keadaan berpisah antara seorang laki-laki dengan wanitanya. Ini apa? Antara seorang suami dengan istrinya. Maka kata Nabi SAW, fayudnihi minhu wa yaqulu ni'ma ant, maka iblis pun mendekat dan dia berkata, itu baru bagus. Maka dari sini kita ketahui bahwasannya apa? Iblis merasa senang ketika ada dua orang yang saling mencintai karena Allah, terikat dengan suatu hubungan pernikahan rumah tangga, kemudian berpisah karena sebab tipu dayanya syaitan, wa'iyadzubillah. Maka dari itu ini merupakan satu hal yang sangat penting bagi kita untuk kita senantiasa membahas tentang perkara ini, karena inilah yang dibutuhkan. Karena tentunya seseorang ketika dia beribadah kepada Allah,
maka pastilah di sana ada syaitan-syaitan yang senantiasa mengganggu dirinya untuk berpaling dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu jenis ibadah itu juga termasuk di dalamnya adalah suatu pernikahan, rumah tangga. Ini disebut sebagai suatu ibadah karena ini merupakan bagian daripada syariat Islam. Sampai-sampai Nabi SAW beliau mengatakan di dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Kata Nabi SAW, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfad din." Kalau misalkan ada seseorang yang dia menikah, faqad istakmala, maka sungguh dia telah menyempurnakan nisfad din. Dia telah menyempurnakan setengah daripada agamanya. Berarti ini menunjukkan apa? Bahwasannya berumah tangga atau menikah ini merupakan bagian daripada ibadah, bagian daripada syariat Islam. Bahkan seseorang di dalam Islam tidak diperbolehkan untuk tidak menikah. Pernah datang 3 orang sahabat Nabi SAW ke rumah Nabi SAW. Mereka bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana amalan Nabi SAW di dalam ibadah. Maka ketiga-tiganya ini merasa kurang di dalam ibadah. Yang satu mengatakan, "Wallahi demi Allah, aku akan bangun malam, sholat malam, dan aku tidak akan tidur." Yang satunya lagi mengatakan, "Wallahi demi Allah, aku akan berpuasa di siang hari, dan aku tidak akan berbuka." Dan yang lain yang mengatakan, "Demi Allah, aku akan beribadah kepada Allah, dan aku tidak akan menikah." Ya. Tujuannya adalah apa? Ibadah kepada Allah. Mereka bertiga mengira amalannya itu adalah amalan yang baik. Tetapi ketika berita ini sampai kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW naik mimbar, mukanya memerah, dan beliau pun berkata kepada para sahabatnya, "Adapun aku sholat malam dan aku tidur, aku berpuasa dan aku berbuka, aku beribadah kepada Allah, dan aku juga menikah, berumah tangga." Maka kata Nabi SAW, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Maka barang siapa yang dia benci terhadap sunnahku, maka dia tidak termasuk dari bagian umatku, bukan golonganku, kata Nabi SAW. Maka dari sini kita mengetahui bahwasannya apa? Menikah, berumah tangga ini merupakan bagian daripada syariat Islam, bagian daripada sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan ini juga merupakan sunnahnya para rasul yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, sebagaimana disebutkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna rusula." Dan sungguh-sungguh kami telah mengutus para rasul min qablik, sebelum engkau wahai Muhammad, "wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah." Dan kami jadikan untuk mereka azwajan, pasangan, wa dhurriyyah, dan juga keturunan. Maka berumah tangga ini merupakan sunnah para rasul yang Nabi SAW juga mengabarkan kepada para sahabatnya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Ayyub yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi SAW beliau mengatakan, "Arba'un min sunanil mursalin." Ada 4 yang termasuk daripada sunnahnya para rasul. Yang pertama adalah al-haya, kata Nabi, rasa malu. Dan yang kedua adalah at-ta'attur, yakni memakai minyak wangi. Yang ketiga kata Nabi SAW, wasiwak, bersiwak. Dan yang keempat kata Nabi SAW, wan nikah, itu apa? Menikah. Maka dari itu jika menikah atau berumah tangga ini merupakan suatu ibadah, maka pastilah di sana ada syaitan-syaitan yang akan senantiasa memalingkan Bani Adam dari ibadah tersebut. Karena ini merupakan janjinya iblis. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala, iblis berkata, "Fabima aghwaytani?" Karena engkau telah mencapku sebagai hamba yang tersesat, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh-sungguh aku akan memalingkan Bani Adam dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim. Aku akan datang kepada mereka dari arah depan. Wa min khalfihim. Aku juga akan datang dari arah belakang. Wa an aymanihim. Aku akan datang dari arah kanan. Wa an syama'ilihim.
dan aku juga akan datang dari arah kiri mereka. Dan ini merupakan janjinya iblis. Yaitu apa? Iblis berjanji akan memalingkan Bani Adam yang dimana mereka akan melaksanakan dan menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu iblis sangat senang ketika bala tentaranya itu berhasil untuk memisahkan dua orang yang saling mencintai karena Allah, terikat di dalam pernikahan, membangun rumah tangga, kemudian berpisah. Maka dari itu ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kita untuk kita memperhatikan apa saja bara api yang akan merusak hubungan rumah tangga sehingga menjadikan dua orang yang saling mencintai karena Allah berpisah. Dan ini menyebabkan efek yang sangat besar, dampak buruknya sangat besar. Itu apa? Ketika dua orang berpisah karena sebab bujuk rayu syaitan, maka yang rusak bukan hanya seorang laki-laki atau wanita yang ada di dalam rumah tangga itu, yang akan menjadi rusak anak-anaknya. Begitu juga apa? Keluarga dari laki-laki tersebut, keluarga dari perempuan tersebut. Ya, kalau misalkan beritanya ini diekspos ya ke digital atau ke dunia maya, ya, maka bukan hanya keluarga mereka saja. Ya, netizen yang suka kepo, ikut-ikutan dalam urusan orang lain pun apa? Akan saling bertengkar. Akan banyak orang yang terjatuh ke dalam dosa. Maka dari itu ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kita untuk kita mengetahui apa saja bara api di dalam rumah tangga yang bisa merusak hubungan antara seorang suami dengan seorang istri. Yang pertama, yang merupakan bara api di dalam rumah tangga, yaitu adalah ketika ikhlas itu hilang di dalam diri seorang suami ataupun di dalam diri seorang istri. Di mana mereka menjalankan rumah tangga itu bukan lagi dibangun di atas keikhlasan. Padahal kita tahu suatu ibadah itu tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan ibadah itu dibangun di atas keikhlasan. Suatu amalan tidak akan pernah bisa istiqamah kecuali amalan itu dibangun di atas keikhlasan. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau mengatakan wa ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadum. Segala hal yang tidak dibangun di atas keikhlasan kepada Allah, maka la yanfa', itu tidak akan memberikan manfaat wala yadum, dan itu juga tidak akan apa? Tidak akan bertahan. Maka dari itu rumah tangga kalau misalkan tidak dibangun di atas keikhlasan, maka pasti akan binasa, pasti akan hilang, pasti tidak akan bisa istiqamah. Seorang suami ketika dia mencari nafkah untuk istrinya dan keluarganya, di mana ini merupakan kewajibannya sebagai seorang laki-laki di dalam rumah tangga, kalau tidak dibangun di atas keikhlasan, maka pastilah rumah tangga itu akan berantakan. Begitu juga seorang istri yang dia memiliki tugas untuk melayani suaminya, menjaga rumah suaminya. Kalau misalkan dia di dalam rumah tangga itu tidak memiliki keikhlasan, hilang ikhlasnya, dia beramal bukan karena Allah, maka pastilah rumah tangga itu akan apa? Akan cepat binasa. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak bisa menjaga keikhlasannya di dalam amalan, ini adalah orang-orang yang rapuh, orang-orang yang sangat dengan mudah pasti akan dirusak oleh iblis dan juga syaitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qala Rabbi bima aghwaytani. Ai iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi bima aghwaytani, wahai Rabbku, karena engkau telah mencapku sebagai hamba yang tersesat, la uzayyinanna lahum fil ard, maka aku sungguh-sungguh aku akan menghiasi amalan keburukan Bani Adam di muka bumi ini. Wala ughwiyannahum ajma'in, aku akan memalingkan mereka semuanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang senantiasa bisa ikhlas. Maka dari itu ini merupakan perkara yang sangat penting di dalam rumah tangga seorang suami, begitu juga seorang istri. Di dalam menjalankan rumah tangganya, maka hendaknya dia untuk senantiasa bisa menjaga keikhlasan. Karena kalau dia tidak bisa menjaga keikhlasan, maka akan rusak hubungan rumah tangga tersebut. Seorang istri yang merasa lelah dengan tugasnya dan tanggung jawabnya yang diberikan oleh suaminya, itu akan terasa berat bagi dirinya.
kalau dia tidak mengamalkannya dengan keikhlasan. Begitu juga seorang suami. Ketika dia senantiasa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, kalau itu tidak dibangun di atas keikhlasan, maka pastilah dia tidak akan pernah bisa untuk bertahan di dalam rumah tangga. Maka dari itu hal yang pertama yang paling terpenting di dalam rumah tangga yaitu menjaga keikhlasan. Karena ketika seseorang dia tidak bisa ikhlas di dalam menjalankan rumah tangganya karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan bara api yang akan senantiasa merusak rumah tangganya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, yang menjadi bara api di dalam rumah tangga sehingga menyebabkan keretakan di dalam rumah tangga, menyebabkan dua orang yang saling mencintai karena Allah kemudian membenci karena hawa nafsu atau karena bujuk rayu syaitan. Yang kedua yaitu adalah apa? Hilangnya rasa syukur di dalam diri seorang suami, begitu juga hilangnya rasa syukur di dalam diri seorang istri. Ketika suami dan istri hilang rasa syukurnya terhadap pasangannya masing-masing, maka sudah dapat dipastikan rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang dipenuhi dengan azab. Kenapa? Karena orang yang tidak memiliki rasa syukur, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan azabnya kepadanya. Tetapi seseorang ketika dia membangun rumah tangganya di atas rasa syukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan rumah tangganya itu sebagai rumah tangga yang mawaddah warahmah. Kenapa? Allah akan menambah nikmatnya dan terus menambah nikmatnya. Dan ini sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa itta'adzana rabbukum, dan Rabb kalian telah memaklumkan, la in syakartum la azidanakum, kalau kalian senantiasa bersyukur maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan la azidanakum, aku akan menambahkan nikmatku untuk kalian. Begitu juga sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in kafartum, kalau seandainya kalian kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku ini adalah apa? Adalah azab yang sangat pedih, wa'iyadzubillah. Maka dari itu memiliki rasa syukur terhadap pasangan kita ini merupakan perkara yang sangat penting. Kenapa? Karena orang tidak akan dikatakan sebagai orang yang bersyukur kepada Allah sampai dia bisa bersyukur kepada orang-orang yang bisa memberikan kebaikan kepada dirinya. Seorang istri bersyukur kepada suaminya atas kebaikan-kebaikan suaminya. Begitu juga seorang suami bersyukur terhadap istrinya atas kebaikan-kebaikan istrinya. Maka seseorang ketika dia bersyukur kepada pasangannya, maka dia dikatakan sebagai orang yang bersyukur kepada Allah. Sebagaimana Nabi SAW, beliau mengabarkan kepada para sahabatnya di dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kata Nabi SAW, la yashkurullah man la yashkurun nas. Seseorang tidak dikatakan bersyukur kepada Allah ya, sampai dia bersyukur kepada manusia. Maka dari itu ini merupakan perkara yang sangat penting. Seorang suami ketika dia bersyukur kepada istrinya, maka dia tidak akan tergoda oleh wanita-wanita lain di luar. Begitu juga seorang wanita, kalau dia senantiasa menjaga rasa syukurnya kepada suaminya, maka dia tidak akan tergoda oleh para takhbib-takhbib yang senantiasa merusak hatinya untuk membenci suaminya, wa'iyadzubillah. Maka dari itu terjadinya keretakan di dalam rumah tangga, dan juga menjadi bara api di dalam rumah tangga ketika hilangnya rasa syukur pada diri seorang suami. Begitu juga hilangnya rasa syukur pada diri seorang istri. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, jangan sampai kita melupakan rasa syukur kita kepada pasangan kita. Kepada setiap orang yang senantiasa berbuat baik kepada kita, jangan sampai kita lupakan kebaikannya. Ya, meskipun dia melakukan suatu kesalahan, meskipun dia melakukan sesuatu yang kita tidak sukai, tetap ingat kebaikan-kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-237. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tansawul fadla bainakum, jangan sampai kalian melupakan kebaikan-kebaikan orang-orang di antara kalian. Maka ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Dan hal ini harus menjadi perhatian bagi seorang wanita atau bagi seorang istri. Kenapa? Karena Nabi SAW mengabarkan bahwasannya apa? Yang menjadi sebab utama para wanita itu menjadi penduduk neraka yang paling banyak, karena sebab apa? Tidak adanya rasa syukurnya kepada
suaminya. Ini apa? Kufurnya mereka terhadap pasangannya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala jadikan tabiat bagi seorang wanita. Kalau suaminya berbuat baik kepada dirinya dalam waktu yang lama, 10 tahun pernikahan, 7 tahun pernikahan, atau 20 tahun pernikahan, suaminya selalu berusaha berbuat baik kepada istrinya. Kemudian ada satu kesalahan, satu hal yang tidak disukai oleh istrinya, maka pastilah wanita itu akan mengatakan kepada suaminya, kamu belum pernah melakukan apapun kebaikan untukku. Atau dia pasti akan mengatakan kepada suaminya, ya kamu tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Seolah-olah suaminya itu adalah orang yang paling jahat, orang yang paling hina, orang yang gak pernah berbuat kebaikan sama sekali kepada dirinya. Dan inilah yang disebut sebagai kekufuran, hilangnya rasa syukur. Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabatnya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, uritu nar. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, uritu nar, aku diperlihatkan neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa. Dan aku melihat bahwasannya yang paling banyak menjadi penduduk neraka itu adalah para wanita. Yakfurna, karena sebab kekufuran mereka. Faqila, maka ditanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayakfurna billah, apakah mereka ini kufur kepada Allah? Apa kata Nabi SAW? Qala yakfurnal ashira wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur terhadap suaminya, kufur terhadap kebaikan suaminya. Kata Nabi SAW, lau ahsanta ila ihdahunna. Kalau seandainya kalian berbuat baik, engkau berbuat baik kepada ihdahunna, salah satu dari mereka, ad-dahra, dalam waktu yang panjang, yang lama. Fama ra'at minka syai'an. Kemudian dia melihat pada dirimu ada sesuatu yang dia tidak sukai. Qalat, maka dia akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat. Aku enggak pernah melihat sedikit pun kebaikan ada pada dirimu. A'udzubillah. Dan inilah bentuk kekufuran. Dan ini yang menjadi penyebab utama terjadinya keretakan di dalam rumah tangga. Yaitu apa? Seorang istri tidak bisa bersyukur terhadap suaminya. Begitu juga seorang suami, dia tidak bisa bersyukur kepada istrinya. Maka dari itu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diganggu oleh iblis, ya ini adalah apa? Orang-orang yang senantiasa bisa bersyukur kepada Allah, begitu juga bersyukur kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada dirinya. Ya, sebagaimana hal tersebut disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-17. Iblis berkata, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim," kemudian aku akan mengganggu Bani Adam, aku akan datang dari arah depannya. Wa min khalfihim, aku juga akan datang dari arah belakang mereka. Wa an aymanihim, dari arah kanan. Wa an syama'ilihim, iblis akan datang juga dari arah kiri mengganggu Bani Adam. Wala tajidu aktsarahum syakirin, sehingga engkau tidak mendapati hambamu ini termasuk daripada orang-orang yang bersyukur. Berarti ini menunjukkan apa? Hanya orang-orang yang bersyukur saja, yang senantiasa bisa menanamkan rasa syukur di dalam dirinya, yang dia bisa senantiasa selamat dari tipu daya iblis, dari bujuk rayunya iblis yang senantiasa memerintahkan seseorang kepada kejelekan. Wa a'udzubillah. Ini yang kedua. Adapun bara api di dalam rumah tangga yang ketiga, selain hilangnya rasa ikhlas dan juga kekufuran, yakni hilangnya rasa syukur, yang ketiga adalah apa? Tidak adanya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Tidak sama-sama, tidak saling membangun ketakwaan. Ini juga menjadi sebab hubungan antara suami dan istri akan menjadi retak. Kenapa? Ketika yang satunya tidak mau menjaga ketakwaan dan tidak mau mengajak pasangannya untuk bertakwa kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari siksa api neraka. Berarti ini menunjukkan apa? Seorang suami punya tanggung jawab untuk menjadikan istrinya, mengajak istrinya menjadi hamba Allah yang bertakwa. Begitu juga seorang istri, dia juga memiliki tanggung jawab dan juga kewajiban untuk mengajak suaminya menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ya, karena di dalam rumah tangga itu bukan kalimatnya aku atau kamu, tetapi kita.
ketika sudah disatukan, diikat oleh perjanjian yang agung di dalam pernikahan, dalam satu rumah tangga, sudah nggak ada lagi istilah kamu yang salah, aku yang salah. Ya, tetapi apa? Kita. Maka dari itu watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Saling nasihat menasehati di dalam ketakwaan, kebenaran dan juga kesabaran. Ini juga merupakan salah satu hal yang sangat dianjurkan di dalam rumah tangga. Jangan sampai hilang. Ya, kenapa? Karena kalau rumah tangga itu di dalamnya suami dan istri tidak saling mengingatkan di dalam ketakwaan, tidak saling mengajak di dalam ketakwaan, ya maka apa? Maka pastilah rumah tangga tersebut tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, kalau seseorang dia menikah, maka dia telah menyempurnakan sebagian daripada agamanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kembali, falyattaqi fi nisfil baqi. Hendaknya kalian bertakwa terhadap apa? Terhadap yang setengahnya. Ya, kalau dahulu sebelum menikah melawan iblis, melawan syaitan sendirian, maka seseorang ketika menikah seharusnya dia bisa melawan bersama dengan pasangannya. Bukan justru malah mengikuti iblis untuk melawan pasangannya, tetapi apa? Saling menjaga ketakwaan kepada Allah. Kalau rumah tangga itu dibangun di atas ketakwaan kepada Allah, dijaga di dalamnya ketakwaan, maka pastilah Allah akan memberikan kepada rumah tangga tersebut keberkahan. Karena yang namanya ketakwaan ini merupakan salah satu sebab seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Dan seandainya seluruh penduduk negeri itu mereka semua beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, maka sungguh-sungguh kami akan turunkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Maka saling menjaga ketakwaan ini merupakan satu hal yang sangat penting di dalam rumah tangga. Kalau ini hilang, maka itu akan menjadi bara api di dalam rumah tangga. Nabi SAW pernah mengisahkan, mengabarkan kepada para sahabatnya di dalam satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Kata Nabi SAW, rahimallahu ar-rajul, Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang laki-laki yang qama minal lail, dia bangun di malam hari untuk salat, fa shalla, kemudian dia salat malam. Fa aiqadha imra'atah, kemudian ketika dia bangun di malam hari salat malam, ya, dia enggak tinggalkan istrinya terlelap. Tetapi apa? Dia bangunkan istrinya. Fa in abat, kalau istrinya itu enggan, tidak mau bangun, nadha ala wajhiha alma, kemudian dipercikkan air ke wajahnya agar apa? Bangun. Masya Allah, ya. Allah merahmati seorang laki-laki yang seperti ini. Yang ketiga apa? Ketika dia bertakwa kepada Allah, dia beribadah kepada Allah, dia nggak lupakan istrinya untuk apa? Untuk juga ikut beribadah. Ini rumah tangga yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga sebaliknya. Ya. Karena di dalam rumah tangga itu nggak ada istilah oh ya itu tugasnya suami saja, enggak. Ya. Begitu juga sebaliknya, kata Nabi SAW, rahimallahu imra'ah, Allah merahmati seorang wanita, qamat minal lail, di mana ketika wanita ini bangun di malam hari, fasallat, kemudian dia salat malam, wa aiqadhat, ya, zaujaha, kemudian dia bangunkan suaminya. Fa in aba, kalau misalkan suaminya itu enggak mau bangun, nadahat ala wajhihi alma, maka dipercikkan air ke wajahnya. Masya Allah. Ya, dan inilah romantisme di dalam ketakwaan. Yaitu apa? Saling mengingatkan, saling mengajak untuk melakukan kebaikan, ketakwaan. Kalau ini dibangun di dalam rumah tangga, maka rumah tangga itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau di dalam rumah tangga itu hilang ketakwaan, yang satu tidak mau mengajak yang lainnya untuk bertakwa kepada Allah, justru malah membiarkan, mencatatnya sebagai suatu kesalahan yang nanti akan dia jadikan sebagai bom waktu, alasan untuk dia berpisah dari pasangannya, maka pastilah rumah tangga itu tidak akan mendapati keberkahan. Kenapa? Karena ini merupakan bara api dalam rumah tangga. Itu apa? Ketika hilangnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat,
Yang juga merupakan bara api di dalam rumah tangga, yakni ketika seorang suami atau seorang istri dia senantiasa berprasangka buruk terhadap pasangannya. Suudzon. Prasangka buruk ini juga menjadi sebab kehancuran di dalam rumah tangga. Ya. Dan ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena yang namanya prasangka buruk ini disebutkan oleh Nabi SAW merupakan sedusta-dustanya perkataan, tampak seperti benar padahal itu bukanlah suatu kebenaran. Ya. Maka dari itu Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, ijtanibu dhann, jauhi oleh kalian yang namanya prasangka, fa inna dhanna, karena yang namanya prasangka itu akdzabul hadis, sedusta-dustanya perkataan. Wala tahassasu wala tajassasu, ini janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, janganlah kalian saling mematai. Ya. Dan orang yang ketika dia memata-matai saudaranya, mencari-cari kesalahan saudaranya, itu pertama kali tidaklah muncul kecuali karena sebab prasangka. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita, memerintahkan kepada kita agar jangan sampai kita berprasangka buruk. Karena ini merupakan bagian daripada dosa. Yang disebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu, jauhi oleh kalian kebanyakan dari prasangka. Ya, seorang suami kalau dia banyak berprasangka kepada istrinya nggak akan tenang hidupnya. Begitu juga seorang istri. Ketika dia selalu berprasangka kepada suaminya, tidak akan tenang hidupnya. Ya, maka ini akan menjadi keretakan di dalam rumah tangganya ini akan menjadi bara api. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna ba'dadh-dhann itsm. Karena yang namanya sebagian daripada dhann, prasangka itu adalah apa? Itsmun, yaitu dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian saling mencari-cari kesalahan, ya, bertajasus, ya, memata-matai, dan juga janganlah kalian saling menggibahi. Maka ini perkara yang sangat penting di dalam menjaga hubungan rumah tangga. Kalau kita tidak mengetahui kebenarannya, atau misalkan kita sudah bertanya kepada pasangan kita, sudah dijelaskan, maka hilangkan yang namanya prasangka. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat, ya, Al-Isra ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmunya, prasangka. Ya, karena sesungguhnya yang namanya pendengaran, penglihatan, bahkan hati ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ini merupakan perkara yang sangat penting dalam rangka menjaga hubungan rumah tangga kita yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita. Maka jangan sampai bara api prasangka buruk kepada saudara, kepada pasangan kita, ini menjadi sebab terjadinya keretakan di dalam rumah tangga. Adapun yang ke-5, selain daripada hilangnya rasa ikhlas, begitu juga hilangnya rasa syukur. Dan juga apa? Ini seseorang, ya, dia tidak membangun rumah tangganya di atas ketakwaan, dan juga apa? Dan juga, ya, termasuk dari bara api, yaitu prasangka buruk. Ya, maka yang kelima yaitu adalah apa? Al-bakhil, pelit. Ini juga termasuk dari bara api di dalam rumah tangga. Seorang suami pelit terhadap istrinya, begitu juga seorang istri pelit terhadap suaminya. Seorang suami, ya, dia menahan hartanya, padahal pada saat itu wajib dia berikan kepada keluarganya, kepada istrinya dalam rangka apa? Nafkah. Tetapi Pak, dia tahan. Kalau memberikan kepada istrinya dan anak-anaknya sedikit, tapi kalau neraktir teman-temannya di luar, ya, dia royal, pelit. Ya, disebutkan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam kitab Mufradatul Quran, ai al-bukhlu, pelit itu adalah imsakul muqtaniyat amma la yahiqu habsuha an. Ai seseorang dia menahan sesuatu yang pada saat itu apa? Wajib untuk dia keluarkan. Ya, begitu juga seorang istri.
Dia nggak mau menjalankan perintah suaminya, tidak mau disuruh suaminya, kecuali kalau misalnya apa? Suaminya memberikan manfaat dulu kepada dirinya. Ini minal bakhil. Ini termasuk daripada apa? Rasa pelit. Dan orang yang pelit itu pasti akan dijauhi oleh manusia. Sebagaimana Nabi SAW, ya, beliau mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, al-bakhil, orang yang pelit itu ba'idun minallah wa ba'idun minal jannah wa ba'idun minan nas wa qaribun minan nar. Orang yang pelit itu akan jauh dari Allah, jauh dari surganya Allah, jauh dari manusia, dekatnya dengan neraka, wa'iyadzu billah. Ya, kira-kira di sini ada enggak ibu-ibu yang mau punya suami pelit? Enggak ada. Ya, ada enggak bapak-bapak yang mau punya istri pelit? Gaji semua sudah dikasih ke istri, giliran mau pergi ke kantor cuma dikasih 20.000 cuma buat apa? Beli bensin. Ya. Ada istrinya pakai tas mahal, giliran suaminya bajunya compang-camping, padahal uang sudah dikasih semua sama istrinya. Ada yang mau kayak gini? Tidak ada. Retak enggak kira-kira hubungannya? Retak, pasti. Ya. Kita saja enggak mau punya teman yang pelit, apalagi pasangan hidup. Maka sifat bakhil, sifat pelit ini akan merusak hubungan rumah tangga, memutus hubungan silaturahmi. Maka dari itu Nabi SAW memberikan peringatan ini kepada para sahabatnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan, iyyakum wasyuh, hati-hati kalian dari yang namanya sifat kikir, pelit, bakhil. Fa inna ma halaka man kana qablakum, karena sifat pelit, kikir ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Kenapa? Karena amarahum, sifat pelit kikir ini memerintahkan kepada kalian bil qati'ah, untuk memutus hubungan, faqata'u, dan dia pun memutus hubungan. Ya. Berapa banyak para istri yang minta khulu kepada suaminya karena sebab suaminya pelit. Ya, begitu juga Pak, seorang suami tidak tahan tinggal dengan istrinya sehingga akhirnya dia berselingkuh karena sebab apa? Istrinya pelit. Ya, maka dari itu ini perkara yang sangat penting, satu hal yang sepele tetapi apa? Ya, ini merupakan bara api di dalam rumah tangga. Ketika apa? Ketika seorang suami atau seorang istri pelit terhadap pasangannya, maka apa? Maka pasti akan binasa rumah tangga tersebut. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Begitu juga disebutkan dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuqa syuha nafsi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang Allah selamatkan dari sifat kikir pelit yang ada pada dirinya, fa ulaika humul muflihun, maka mereka inilah orang-orang yang beruntung. Maka dari itu di dalam rumah tangga jangan sampai seorang suami pelit terhadap istrinya. Berikan kepada istri apa yang dia butuhkan. Begitu juga seorang istri, jangan pelit perhitungan sama suami. Berikan kebutuhan suami, apa yang suami butuhkan untuk ya di dalam hidupnya, berikan semua. Ya, jangan pelit terhadap pasangan. Ya, karena ketika seseorang dia pelit, dia tidak mau mengeluarkan hartanya dalam rangka memberikan nafkah kepada keluarganya, Allah akan menahan rizkinya untuk dirinya. Tetapi seseorang ketika dia senantiasa tidak pelit terhadap keluarganya, Allah akan memberikan rizki yang bertambah. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan di dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, qala Allah taala, Allah mengatakan, anfiq ya ibna Adam unfiq alaik, keluarkan wahai ibnu Adam hartamu, infakkan, maka aku akan mengeluarkan untuk dirimu. Ya, maka seorang suami yang tidak pelit terhadap istrinya, maka apa? Maka sudah dapat dipastikan, ya, bahwasanya apa? Allah akan senantiasa menambah rizkinya. Maka ini hal yang sangat penting, karena menjadi bara api di dalam rumah tangga ketika apa? Ketika ada rasa pelit di dalamnya. Kemudian yang keenam, yang menjadi bara api di dalam rumah tangga, yaitu adalah apa? Al-kibru, kesombongan. Apa kesombongan di sini? Yakni ketika seorang suami merasa bangga dengan dirinya sendiri, merasa bangga dengan effort yang telah diberikannya kepada keluarganya. Begitu juga seorang wanita, seorang istri merasa bangga dengan dirinya sendiri, merasa bangga dengan apa yang telah dia lakukan di dalam rumah tangga. Sombong. Ya. Sombong ini menjadi sebab utama yang menjadi
bara api di dalam rumah tangga. Ya, seorang suami, ya Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu rizki untuk dirinya. Ya, kemudian apa? Kemudian Allah berikan rizki yang banyak, dia bisa memenuhi kebutuhan keluarganya dengan melebihi dari kata cukup. Kemudian dia menjadi sombong terhadap istrinya. Ya, menganggap istrinya itu apa? Lebih rendah di bawahnya. Begitu juga seorang wanita. Ya. Sehingga apa? Dia menganggap suaminya itu apa? Lebih rendah daripada dirinya. Ya, hati-hati kesombongan. Ya, jangan sampai seseorang di dalam rumah tangga, ya dia apa? Dia membangun rumah tangganya di atas kesombongan terhadap pasangannya. Kenapa? Karena ini akan menjadi apa? Ini akan menjadi bara api di dalam rumah tangganya. Maka dari itu, ya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berlaku sombong. Yaitu apa? Yaitu kita menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Menganggap diri kita lebih baik dari pasangan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat yang ke-18, "Wala tusa'ir khaddaka lin-nas wa la tamshi fil ard maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Ini apa? Janganlah kalian atau kamu memalingkan wajah-wajahmu dari manusia, berjalan di muka bumi ini dalam keadaan maraha, berbangga diri. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah enggak suka orang-orang yang suka membanggakan dirinya sendiri. Kenapa? Karena ketika seorang dia membanggakan dirinya, ijabul mar'i binafsi, ini merupakan tanda kebinasaan. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Abu Nuaim. Begitu juga apa? Begitu juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan thalathun muhlikat. Ada 3 hal yang akan membinasakan seseorang. Apa itu? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syuhun muta', sifat pelit kikir yang ditaati. Dan hawan mutba, begitu juga hawa nafsu yang diikuti. Dan yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'jabul mar'i binafsi, seseorang merasa bangga dengan dirinya sendiri. Ya, ada di sini ibu-ibu yang mau punya suami sombong sama dirinya? Tidak ada. Suami ada mau punya istri yang sombong? Tidak mau. Ya. Maka dari itu apa? Jaga diri untuk tetap tawadhu di depan pasangan kita, di depan istri kita, seorang istri begitu juga di depan suami, jaga ketawadhuan. Adapun yang ketujuh, yaitu apa? Yang termasuk dari bara api di dalam rumah tangga, yakni apa? Ketika hilangnya rasa untuk bisa saling memaafkan. Ya. Ketika seorang istri tidak bisa memaafkan suami, suami tidak bisa memaafkan istri, maka ini akan menjadi bara api di dalam rumah tangga. Sifat pendendam. Ini perkara yang sangat penting. Ya, seseorang di dalam rumah tangga maka hendaknya dia untuk jangan sampai mengikuti hawa nafsunya, ya, sehingga hawa nafsu itu memerintahkan dia untuk berlaku kejelekan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat yang ke-53, inna nafsala amaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa memerintahkan seseorang untuk apa? Ya, untuk berlaku kejelekan, mengikuti hawa nafsu. Ya. Pasangan kita, suami kita atau istri kita itu bukan malaikat. Mereka hanya manusia. Yang namanya manusia itu pasti terjatuh ke dalam suatu kesalahan. Yang namanya manusia itu pasti terjatuh ke dalam suatu dosa. Maka ketika dia sudah meminta maaf kepada kita, maka apa? Maafkan, hilangkan. Jangan kemudian dimaafkan di lisan, tetapi di hati apa? Tidak bisa dimaafkan, tidak mau maafkan. Nah, ini kebiasaannya para wanita, ya, para ahli sejarah, ya, yang kalau misalkan suaminya berbuat salah, diingat terus, meskipun sudah bertahun-tahun, meskipun suaminya sudah minta maaf, meskipun suaminya juga sudah memberikan sesuatu sebagai gantinya, diingat terus, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Allah memerintahkan kepada kita berikan maaf, perintahkan kepada yang baik dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Maka dari itu ketika ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi minta wasiat, apa yang diwasiatkan oleh Nabi? La taqdab, jangan marah. Ya, faradada miraran, terus diulang. Maka Nabi tetap mengatakan la taqdab. Ya, kenapa? Karena Nabi mengetahui bahwa sahabatnya ini adalah orang yang suka apa?
Suka marah dengan istrinya. Ya, maka dari itu ini perkara yang sangat penting. Ya, apa? Di dalam rumah tangga untuk bisa saling memberikan maaf. Kemudian yang ke-8, yang termasuk dari bara api di dalam rumah tangga, yaitu apa? Ketika seseorang suami ataupun istri tidak bisa menjaga lisannya, ini perkara yang sangat penting. Menjaga lisan terhadap pasangan. Ya, seorang istri kalau dia berbicara kepada suaminya, maka hendaknya apa? Dia berbicara dengan perkataan yang baik. Ya, jangan dengan perkataan yang kasar, yang keras. Begitu juga suami ketika memerintahkan kepada istrinya, maka jangan apa? Jangan memerintahkan dengan apa? Dengan kalimat-kalimat yang jelek, kalimat-kalimat yang merendahkan atau kalimat yang kasar. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai hal ini. Disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-148. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yuhibbullahu al-jahra bisu. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai ucapan yang buruk. Maka terhadap pasangan kita hendaknya apa? Kita senantiasa menjaga lisan kita. Ya, jangan sampai lisan ini menyakiti pasangan kita. Seorang istri berbicara kepada suaminya, dia tidak memperhatikan apa yang keluar dari lisannya sampai membuat sakit hati suaminya. Begitu juga sebaliknya seorang suami. Ya. Ketika dia mau berbicara kepada istrinya, maka hendaknya apa? Dia senantiasa memikirkan terlebih dahulu apa yang mau dia ucapkan. Ya, jangan main-main. Apalagi kepada wanita. Ya, kita bilang, kamu agak gendutan saja, ini sudah nyakitin hatinya. Ya. Maka dari itu apa? Menjaga lisan ini perkara yang sangat penting di dalam rumah tangga. Ya, jangan sampai seseorang ya dia tidak bisa menjaga lisannya terhadap pasangannya, bahkan ketika dia sedang marah. Nabi SAW ya beliau mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi SAW, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Ya, kalau misalkan salah seorang di antara kalian sedang marah, maka hendaknya diam. Kalau dia nggak bisa berkata yang baik, maka hendaknya diam. Sebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata dengan perkataan yang baik atau setidaknya diam. Kalau dia nggak bisa berkata dengan perkataan yang baik, maka sebaiknya diam. Jangan sampai dia mengucapkan suatu perkataan yang ini menyakiti hati pasangannya dan ini mendatangkan laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW ketika Uqbah bin Amir datang kepada Nabi SAW mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, man najah, wahai Rasulullah, apa itu keselamatan? Apa kata Nabi SAW? Amsik alaika lisana, jaga atasmu lisanmu. Maka terhadap pasangan kita hendaknya kita benar-benar memperhatikan kalimat-kalimat yang akan kita keluarkan kepadanya, menjaga lisan. Kemudian yang ke-9, yang termasuk dari bara api di dalam rumah tangga, yaitu apa? Hilangnya kelemah lembutan di dalam rumah tangga. Seorang suami kalau dia kasar pada istrinya, seorang istri kalau dia kasar pada suaminya, maka ini akan menjadi bara api dan keretakan di dalam rumah tangga. Kenapa? Karena sesuatu kalau misalkan dia tidak dihiasi dengan kelemah lembutan, maka sudah dapat dipastikan itu akan menjadi rusak. Tetapi sesuatu kalau misalkan dia dibangun atau dihiasi dengan ya kelemah lembutan, maka ini akan menghiasinya. Ya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, inna rifqa la yakunu fi syai' illa zana. Wahai Aisyah, tidaklah sesuatu itu jika dia senantiasa di dalamnya ada kelemah lembutan, illa zana, kecuali itu akan menghiasi. Begitu juga sebaliknya kata Nabi SAW, wala yanzi'u an syai'in illa syana. Kalau misalkan kelemah lembutan itu sifat ar-rifqu itu hilang dari sesuatu, maka itu akan syana, itu akan menjadikannya buruk, merusaknya. Maka dari itu seorang suami hendaknya senantiasa berkata baik kepada istrinya. Maka kata Nabi SAW, sebaik-baiknya orang yang beriman, khairukum, sebaik-baiknya kalian, yaitu apa? Yaitu orang-orang yang paling baik terhadap istrinya. Begitu juga seorang wanita. Wanita calon penghuni surga, kata Nabi SAW, wa nisa'ukum min ahlil jannah, itu apa? Al-wadud wal-wa'ud wal-walud. Orang yang punya sifat rahmah, lemah lembut.
orang yang banyak melahirkan anak, dan juga apa, orang yang senantiasa kembali kepada suaminya. Yang kalau suaminya marah pada dirinya, bukan dia malah makin marah, makin besar suaranya, bukan. Tetapi wanita penghuni surga itu adalah apa? Wanita-wanita yang ketika suaminya marah, dia datang kepada suaminya, dia pegang tangan suaminya, dia katakan, aku nggak bisa tidur nyenyak sampai engkau meridhoi aku. Ya. Ini wanita-wanita calon penghuni surga kata Nabi. Itu apa? Wanita-wanita yang lemah lembut. Ya. Maka ketika kelemah lembutan ini hilang di dalam rumah tangga, maka ini akan menjadi bara api di dalam rumah tangga. Dan kemudian yang terakhir, yang ke-10, yang termasuk dari bara api di dalam rumah tangga, yaitu hilangnya kejujuran. Kalau suami nggak bisa jujur dengan istri, istri nggak bisa jujur dengan suami, tidak terbuka di dalam rumah tangga, maka sudah dapat dipastikan ini akan menjadi bara api di dalam rumah tangga. Kenapa? Karena kejujuran ini senantiasa menjadikan sesuatu itu menjadi tenang. Sedangkan kedustaan ini akan membuat sesuatu itu menjadi apa? Menjadi rusak. Bagaimana Nabi SAW, ya, beliau mengabarkan di dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kata Nabi SAW, inna sidqa tumanina, sesungguhnya kejujuran itu senantiasa mendatangkan ketenangan. Wal kadhiba rinah, ya, sedangkan apa? Keraguan-raguan atau ya, dusta itu membawa kepada keraguan-raguan, hidup yang tidak tenang. Nah, kalau misalkan suami jujur kepada istri, istri tenang, suami tenang hidupnya. Begitu juga istri, kalau dia jujur pada suaminya, tenang suaminya. Ya, maka kejujuran ini akan membawa keduanya kepada kebaikan. Ya, tetapi kalau misalkan rumah tangga itu tidak dibangun di atas kejujuran, maka pasti ini akan menyebabkan apa? Terjadinya kejelekan, syar. Maka dari itu Nabi SAW di dalam hadis dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabatnya, ya, alaikum bisidq, wajib atas kalian untuk berkata jujur, fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena yang namanya kejujuran itu senantiasa mengantarkan seseorang kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan mengantarkan seseorang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, karena waktu yang membatasi kita. Dan inilah 10 hal yang menjadi bara api di dalam rumah tangga yang hendaknya kita memperhatikan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hubungan rumah tangga kita, menjaga hubungan kita dengan pasangan kita, dan memberikan di dalam rumah tangga kita mawaddah warahmah dan keberkahan yang begitu banyak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari tipu daya iblis dan juga bujuk rayu syaitan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa menjadikan kita sebagai orang-orang yang sabar di dalam rumah tangga. Karena sesungguhnya seseorang yang dia mengikuti hawa nafsunya, maka hawa nafsu itu pasti akan memerintahkan kepada kejelekan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata itu datangnya dari saya, dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nastaghfirullah wa atubu ilaihi wal afu minkum wa minkunna. Naktafi lahuna subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup atau ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya atau sudah cukup? Cukup ya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Sudah cukup ya? Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.